Apa sih yang harus kita ubah di dalam kehidupan ini supaya kita mampu berdiri dengan teguh, mampu berdiri dengan kokoh, dengan kesungguhan hati kita menyelesaikan setiap pencobaan-pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Butuh kesungguhan hati, saudara. Tidak bisa kita cukup percaya begitu saja, tapi kita butuh dengan sungguh-sungguh hati bagaimana kita mengikuti jejak Tuhan. Kalau Paulus saja lebih bersungguh-sungguh lagi dia berkenan, maka saudara dan saya, kita pun harus bersungguh-sungguh lagi untuk terus berkenan, untuk terus menjadi serupa seperti Kristus. Tidak cukup kita percaya kepada Yesus lalu kita berkata kita sudah berkenan, karena darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyucikan kita, membungkus kita. Tapi saudara dan saya, kita perlu bersungguh-sungguh lebih lagi, berjuang di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak pernah punya kesungguhan hati ketika dia ada masalah, ketika dia berbenturan dengan masalah, dengan hal-hal yang membuat dia sulit, yang membuat dia jatuh, maka dia akan menyerah. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Dalam tema besar kita, bagaimana kita merubah fokus hidup kita menjadi serupa seperti Yesus, menjadi manusia seperti yang Bapa inginkan. Saudara, saat ini pun kita masih terus bagaimana supaya bisa meraih fokus tersebut. Fokus ini tidak akan pernah bisa kita raih tanpa kita memiliki kesungguhan hati untuk terus berubah. Saudara, kalau kita belajar dari tokoh Paulus, kita tahu Saulus sebelum dia dijumpai oleh Tuhan, dia seorang yang sangat pandai. Dia belajar dari Gamaliel. Dia orang yang tekun melakukan hukum Taurat dan luar biasa. Bahkan dia pun yang mencetuskan bagaimana menyiksa dan membunuh murid-murid Yesus. Dia yang rela mengejar setiap murid Yesus kemanapun mereka berada untuk dibantai, disiksa, dan dibunuh. Mereka begitu kejam, dia begitu sadis, tapi dalam hal ini dia melakukan hanya untuk keyakinannya. Dan dia melakukannya semuanya dengan sungguh-sungguh, saudara. Ketika dia berusaha mengejar, menyiksa murid-murid Tuhan, dan dia dijumpai oleh Tuhan, dan dia melihat mujizat di sana, dia berubah menjadi Paulus. Apa yang dia lakukan? Adakah dia berubah dari sebelumnya ketika dia masih Saulus yang begitu rajin, begitu tekun, begitu ulet? Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, justru dia lebih lagi bersungguh-sungguh. Dari mana kita tahu? Dia melihat bahwa dia tahu, menyadari bahwa dia orang yang paling hebat melakukan hukum Taurat. Makanya dia berani katakan bahwa aku yang tidak bercacat celah dalam melakukan hukum Taurat. Dia sadar, dia pintar. Dia sadar, dia luar biasa sungguh-sungguh membela Tuhannya, keyakinannya. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dia justru tidak mengurangi kesungguhan hatinya. Tetapi justru dia lebih lagi bersungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk meraih, untuk mencapai apa yang dia inginkan, yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak tinggalkan segala yang lamanya, tetapi dia berusaha lebih sungguh lagi, karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia lakukan sebelumnya itu semua sia-sia. Semua yang dilakukannya itu semua tidak berguna buat dia. Bahkan dikatakan yang sia-sia itu, semua yang diraih itu adalah skubalon, yaitu kotoran binatang. Dia sadar semuanya itu yang sudah diperjuangkan dengan sungguh-sungguh ternyata sia-sia. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, dia lebih bersungguh-sungguh lagi untuk meraih bagaimana perkenanan Tuhan. Dia sadar sebelumnya dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena dia menyiksa murid-murid Yesus. Dia membunuh murid-murid Yesus sampai ada martir pertama yang kita kenal bernama Stefanus. Itu menjadi martir di mana Saulus pada saat itu menyiksanya. Saudara, justru Paulus berjuang lebih bersungguh-sungguh lagi.
Ketika dia percaya kepada Yesus, dia lebih bersungguh-sungguh untuk berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Kalau tadinya kita tidak percaya kepada Yesus, kita bersungguh-sungguh, kita berjuang menjalani kehidupan ini. Kita berjuang, kita bekerja keras supaya kita berhasil dalam kehidupan ini. Tapi sangat disayangkan, kita mau percaya kepada Yesus supaya kita diberkati, ekonomi kita meningkat, supaya kita berhasil dalam segala pekerjaan dan usaha kita. Lalu setelah kita percaya kepada Yesus, merasa bahwa sudah cukup dan kita tidak lagi dengan sungguh-sungguh hati berjuang lebih lagi dari sebelum kita percaya kepada Yesus. Kalau fokus hidup kita sebelumnya kita hanya sesuai dengan cara dunia, menjadi orang hebat seperti cara dunia. Tetapi sekarang kalau fokus hidup kita menjadi serupa seperti Kristus, menjadi orang seperti apa yang Bapa inginkan, berarti kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi belajar untuk meneladani seperti apa kehidupan Yesus. Belajar untuk menekuni, mengikuti jalan-jalan yang Yesus jalankan, supaya kita pun bisa berjalan di tempat yang Dia jalani. Kita bisa memikul salib kita masing-masing. Kita bisa berjuang menghadapi daging kita. Saudara, semua itu butuh kesungguhan hati. Tanpa kesungguhan hati, maka kita tidak akan pernah bisa berhasil menjadi serupa seperti Kristus. Paulus saja yang sedemikian hebat, dia terus bersungguh-sungguh. Dengan kesungguhan hatinya, dia berusaha berjuang lebih keras lagi. Bagaimana dia bisa menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimana dia berjuang menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mengapa justru orang percaya pada saat ini merasa bahwa saya sudah berkenan karena percaya kepada Yesus Kristus Tuhan? Ayo saudara, koreksi hidupmu. Apakah yang kau lakukan selama ini sudah benar-benar lebih bersungguh-sungguh lagi seperti sebelum saudara percaya kepada Yesus Tuhan? Apakah sekarang ini setelah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita merasa bahwa segala sesuatunya sudah Tuhan pikul, sudah Tuhan selesaikan di kayu salib, maka kita tinggal menerima, menikmati hidup? Apakah itu yang kita jalani? Apakah itu yang ada di dalam pikiran kita? Ayo saudara, kalau itu yang masih ada dalam pikiran kita, berarti kita berjalan di jalan yang salah. Kalau kita percaya kepada Yesus Tuhan dan kita mau dengan sungguh-sungguh hati, saudara, kita harus berjuang lebih keras lagi. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita menjalani kehidupan ini. Saudara, kalau kita merasa bahwa dengan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan saja sudah cukup, lalu kita menyerahkan setiap permasalahan kita kepada Tuhan, kita menghadapi setiap penderitaan, kita minta Tuhan yang selesaikan, berarti secara tidak sadar kita menjadikan Tuhan sebagai satpam kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai bodyguard kita. Ketika kita menghadapi masalah, biar Tuhan yang menghadapi. Ketika kita punya hutang, biar Tuhan yang lunasi. Ketika kita punya masalah, biar Tuhan yang menyelesaikan masalah. Berapa banyak saudara ketika punya masalah datang kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, berdialog dengan Dia. Apa sih yang Tuhan inginkan dari setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan ini? Apa sih yang harus kita selesaikan? Apa sih yang harus kita ubah di dalam kehidupan ini supaya kita mampu berdiri dengan teguh, mampu berdiri dengan kokoh, dengan kesungguhan hati kita menyelesaikan setiap pencobaan-pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Butuh kesungguhan hati, saudara. Tidak bisa kita cukup percaya begitu saja, tapi kita butuh dengan sungguh-sungguh hati bagaimana kita mengikuti jejak Tuhan. Kalau Paulus saja lebih bersungguh-sungguh lagi dia berkenan, maka saudara dan saya, kita pun harus bersungguh-sungguh lagi untuk terus berkenan, untuk terus menjadi serupa seperti Kristus. Tidak cukup kita percaya kepada Yesus lalu kita berkata kita sudah berkenan, karena darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyucikan kita, membungkus kita. Tapi saudara dan saya, kita perlu bersungguh-sungguh lebih lagi berjuang di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak pernah punya kesungguhan hati, ketika dia ada masalah, ketika dia berbenturan dengan masalah, dengan hal-hal yang membuat dia sulit, yang membuat dia jatuh, maka dia akan menyerah. Tapi orang yang punya kesungguhan hati, dia pantang menyerah.
Pantang menyerah ketika dia berjuang menjadi serupa seperti Kristus. Pantang menyerah ketika dia ada masalah yang membuat dia gagal. Pantang menyerah ketika kedagingan ini menggerogoti dan terus membawa dia menyerang untuk kembali ke arah dunia ini. Dia pantang menyerah, saudara. Karena dia punya kesungguhan hati. Orang yang punya kesungguhan hati tidak pernah melihat masalah lebih besar dari kekuatan yang dia miliki. Orang yang punya kesungguhan hati, dia tahu bahwa segala sesuatu yang diarahkan, fokus hidupnya menjadi serupa seperti Kristus, itu lebih besar dan lebih penting dalam kehidupan ini. Ayo saudara, apakah engkau sudah memiliki kesungguhan hati dalam kehidupan ini? Hanya engkau lah yang bisa memeriksa. Hanya saudaralah yang tahu apakah selama ini sudah bersungguh-sungguh menjalani hidup kekristenan ini dengan benar. Kalau saudara belum memiliki kesungguhan hati, saya mengajak saudara pada saat ini, ayo kita berjuang terus, miliki kesungguhan hati untuk saudara berubah agar mengarah menjadi serupa seperti Kristus di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.